Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kalamullah, khairal huda huda nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Alhamdulillah ikhwani fillah rahimakumullah. Kita lanjutkan ya, pelajaran kita dalam al-usul as-salasa. Kita pindah sekarang kepada usul yang terakhir dari 3 usul, yakni ma'rifatu an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi sebagaimana yang dimaklumi, dan ini harus selalu kita ulang-ulang karena itu inti dari risalah ini, bahwa pertanyaan di alam kubur ada 3 ya. Yani man rabbuk wa ma dinuk, kemudian wa man nabiyyuk. Alis kadzalik? Bukankah demikian? Ya. Jadi ini 3 pertanyaan. Pertanyaan di bawah tanah. Bukan pertanyaan di atas tanah ya. Kalau sekarang kita tanya apa itu usul salasa, pertanyaan di atas bumi kan? Bisa dijawab, bisa menyontek, bisa dihafal. Hafal mati atau hafal hidup. Tapi kalau sudah nanti masuk ke alam kubur, pertanyaannya di bawah tanah. Iya. Dan kalau pertanyaan di bawah tanah, itu tidak bisa dijawab kecuali ini diilmui dan diamalkan. Diyakini dan diamalkan. Karena yang menjawab itu nanti ilmu dan amalan. Ya, karena sudah di bawah tanah. Kalau di atas tanah yang menjawab mulut kita, akal kita, panca indera kita bisa ikut membantu menjawab. Tapi nanti kalau di bawah tanah, ya, sebagaimana manusia tidak ada yang menemaninya ke alam kubur kecuali amalannya. Maka itulah yang menjawab. Ya. Karena itu tujuannya dipelajari ini untuk diamalkan. Bukan sekedar dihafal, tapi diyakini dan diamalkan. Kemudian kita pindah kepada yang ketiga ini ya. Ma'rifatu an-nabi. Karena kalau mau mengenal Allah, jalannya cuma satu, melalui Nabi. Mau mengenal Islam, jalannya juga cuma satu, melalui
Nabi. Ya. Tidak ada jalan lain. Tidak ada pilihan lain. Jadi kalau ingin selamat, lulus ujian di bawah tanah, di alam kubur, di bawah bumi, itu harus mengikuti Nabi. Dan ujiannya cuma satu kali, tidak ada ujian susulan. Kalau daftar di RBA tidak lulus tahun ini, nanti tahun depan. Tidak lulus masuk jamiah, tahun depan. Tidak lulus jamiah, banyak jamiah yang lain. Kalau di alam kubur tidak ada pilihan. Lulus, maka nyaman di alam kubur. Tidak lulus, ya merasakan azab kubur. Iya, jadi jalan satu-satunya untuk selamat. Makanya dipelajari ini usulus salasa, karena ini adalah jalan keselamatan. Dan tidak ada jalan lain. Tidak ada pilihan lain. Seandainya banyak pilihan, ya kita bisa pelajari yang lain. Tapi tidak ada pilihan. Apa kata Nabi SAW? Sudah sering kita dengar hadisnya. Kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku masuk surga. Berarti kalau dia muslim, maka jaminannya surga. Ya, jaminannya surga. Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba, kecuali yang tidak mau. Kalau ya Rasulullah, man ya'bah, siapa yang tidak mau? Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Man ata'ani, siapa yang mentaati Nabi, ya. Bisa taat kepada Nabi kalau tidak kenal Nabi? Bagaimana caranya taat kalau tidak tahu? Bahkan banyak orang tahu tapi tidak kenal. Di antara yang banyak di sini kita kenal, tapi belum tentu kita tahu. Saya kenal namanya si fulan. Tapi saya tidak tahu. Si fulan itu pendusta atau jujur. Si fulan itu pintar atau bodoh. Si fulan itu kaya atau miskin. Saya tidak tahu, saya cuma kenal. Jadi seorang muslim, jalan satu-satunya untuk masuk surga mengenal Nabi. Ya, makanya kita dikatakan ahlus sunnah. Ahlus sunnah artinya orang yang paling kenal Nabi. Karena itu lucu dan ajaib kalau dia mengaku ahlus sunnah, dia tidak kenal Nabi. Ya. Jadi itu yang pertama ya, bahwa jalan keselamatan dan satu-satunya jalan mengikuti Nabi. Bahkan Nabi SAW mengatakan, "Lau kana Musa hayyan la yasauhu illa ayattabi'uni." Seandainya Musa pun hidup setelah diutusnya Nabi menjadi Nabi dan Rasul, tidak ada keluasan baginya, tidak ada pilihan baginya kecuali harus mengikuti saya. Jadi Musa pun seandainya hidup tidak bisa selamat, padahal dia juga Nabi dan Rasul, kecuali mengikuti Nabi. Jadi kalau kita beragama atau kalau kita bernegara, orang mengatakan NKRI harga mati. Kalau kita beragama, mengikuti sunnah harga mati. Tidak ada pilihan lain. Kenapa tidak ada pilihan lain? Ya karena itu satu-satunya jalan keselamatan. Baik.
Bisa dipahami sampai sini ya? Jadi ini pertanyaannya di alam kubur. Dan jawabannya ya mengikuti Nabi. Bukan mengikuti si fulan dan si fulan, tapi mengikuti Nabi. Karena itu sebelum kita lanjut menerangkan apa yang sudah dituliskan oleh Syekh di sini, kita sebutkan sedikit pendahuluan. Ya. Karena begitu pentingnya mengikuti Nabi, tidak ada jalan lain kalau mau selamat kecuali mengikuti Nabi, maka harus dikuatkan prinsip kita untuk meyakini bahwa benar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu nabi dan rasul. Yang pertama ya pendahuluannya. Diutusnya nabi sebagai nabi dan rasul itu adalah nikmat yang luar biasa. Nikmat yang luar biasa. Kalau bumi yang kita tempati ini, kalau tidak ada sinar matahari, gelap atau terang? Ya gelap. Ini bumi, makhluk hidup. Bumi dan makhluk hidup ini, kalau tidak disinari oleh sinar wahyu, lebih gelap daripada gelapnya kalau tidak ada sinar matahari. Kenapa? Karena sinar matahari itu menghidupkan jasmani. Menghidupkan jasmani. Tetapi wahyu agama ya itu menghidupkan rohani. Rohnya yang dihidupkan. Ya makanya diutusnya Nabi itu adalah nikmat yang luar biasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad mannallahu 'alal mu'minin idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Di sini syahidnya, ini kita tidak jelaskan panjang lebar ayat ini. Allah mengatakan laqad mannallah. Allah bersumpah, sungguh-sungguh benar-benar Allah telah memberi nikmat kepada orang-orang mukmin. Apa nikmat yang Allah beri? Idz ba'atsa fihim rasulan. Ketika Allah mengutus rasul. Jadi kalau orang yang beriman itu meyakini bahwa rasul itu nikmat yang paling besar, maka dia akan mengejar nikmat tersebut. Ya. Dia akan mengejar nikmat tersebut. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang mukmin, jawablah, istajibu. Karena itu nanti ditanya di alam kubur. Kamu jawab enggak ajakannya, dakwanya para rasul? Bagaimana dia bisa jawab kalau dia tidak tahu? Dia tahu saja belum tentu jawabannya benar kalau dia tidak ikuti. Istajibu, jawablah panggilan Allah dan Rasulnya ketika Allah dan Rasulnya itu memanggil kalian. Ketika Allah memanggil kalian, Rasulnya memanggil kalian, maka kalian akan hidup. Hidup di dunia dan hidup di alam kubur dan hidup di alam akhirat. Kan itu orang-orang yang tidak mengikutinya, ya disiksa setengah mati, bahkan lebih dari setengah mati.
Ya itulah namanya kehidupan yang hakikatnya, atau itulah hakikat kehidupan yang sebenarnya, yang memberi manfaat bagi yang bisa mendapatkannya. Nah, yang kedua, keberadaan Nabi dan Rasul itu perkara yang sangat terang, jelas. Tidak ada yang mengingkarinya kecuali orang-orang yang dimatikan hatinya oleh Allah. Karena itu Nabi, sebagai tanda benarnya Nabi dan Rasul, Allah lengkapi dengan berbagai macam mukjizat. Ya, mukjizat. Apa artinya mukjizat? Sesuatu yang terjadi di luar kebiasaan, sesuatu yang luar biasa, yang tidak bisa ditiru oleh jin dan manusia. Mukjizat Nabi kan banyak. Bisa mengalirkan air dari celah-celah jarinya, ya. Batu mengucapkan salam kepadanya, ya. Makanan yang tadinya mencukupi 3 orang bisa berkah, mencukupi banyak orang. Setiap yang datang masih ada lagi sisanya, setiap yang datang ada lagi sisanya, sampai semuanya makan. Ya, dan banyak sekali kisah-kisah yang diabadikan dalam Al-Quran dan juga dalam hadis-hadis Nabi tentang hal itu. Karena itu ketika orang musyrik Quraisy meminta kepada Nabi, apa tandanya kamu Nabi? Apa tandanya kamu Nabi? Berikan tanda, ayat atau dalil bahwasanya kamu Nabi dan Rasul. Maka Nabi SAW menunjuk ke bulan. Lihatlah bulan itu. Maka ketika dilihat, bulannya terbelah 2. Kiri dan kanan. Ketika bulan itu bersinar, maka gunung yang disinari jadi 2. 2 sinarnya. Setelah dilihat oleh orang-orang musyrik, kembali bulan itu menyatu kembali. Itu tanda, ya, mukjizat. Kalau manusia biasa tidak bisa, kecuali dalam film-film. Ya, ini bukan film, ini kenyataan. Orang musyrik pun meriwayatkan seperti itu. Tidak ada yang mengingkari. Nah, dan mukjizat Nabi yang terbesar apa? Al-Quran. Al-Quranul Karim, kalamullah. Seandainya tidak ada mukjizat Nabi kecuali Al-Quran, maka Al-Quran itu cukup sebagai tanda benarnya kenabian dan kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alam yakfihim anna anzalna alaikal kitab yutla alaihim. Tidakkah cukup bagi mereka kami telah menurunkan kepadanya Al-Quran yang dibacakan kepada mereka. Karena itu Al-Quran tidak bisa disaingi. Al-Quran kan menantang siapapun dari jin dan manusia, walaupun bersekutu, walaupun bersama-sama, buat sama dengan Al-Quran. Tidak bisa dikurangi. Tidak usah sama 30 juz. Separuh saja. Tidak bisa. Dikurangi lagi. Cukup 1 surat saja yang panjang. Tidak bisa. Dikurangi lagi. Cukup 1 surat walaupun yang pendek saja. Tidak bisa juga. Yang menunjukkan Al-Quran itu mukjizat yang berlaku sampai akhir zaman.
Ya, Al-Quran ditinjau dari sisi apapun, kandungannya, hurufnya, bacaannya, maknanya, balaghahnya, segala macam. Orang bisa tinjau dari sisi apapun, tidak bisa disaingi. Iya, maka itu menunjukkan bahwa Al-Quran itu adalah mukjizat. Jadi kalau Allah menurunkan melalui Jibril kepada nabinya Al-Quran, maka menunjukkan Nabi itu benar sebagai seorang Rasul. Tidak perlu diragukan. Karena itu para ulama mengatakan siapapun yang membaca Al-Quran, kalau benar-benar dia ingin mencari kebenaran, dia baca. Kalau memang Allah berikan hidayah kepadanya, dia akan sampai pada satu kesimpulan bahwa Al-Quran itu kalamullah. Dan akan sampai kepada kesimpulan bahwa Rasul itu benar, bukan karangan manusia. Nah, dalil yang lain, ketika Nabi SAW memberitakan berbagai macam hal yang belum terjadi, bahwa hal itu akan terjadi. Ya, bahwa hal itu akan terjadi. Berarti di sini ada dua hal yang menunjukkan Nabi benar. Sebagai seorang Nabi dan Rasul, beritanya benar karena terjadi. Kalau beritanya benar, berarti yang memberitakan itu orang yang benar. Ya kan? Yang kedua berarti Nabi juga itu adalah orang yang benar, karena selalu membawa berita yang benar. Contoh yang paling gampang. Ketika turun ayat Tabat yada Abi Lahabin, apa lanjutannya? Surah Al-Lahab, satu surat penuh. Ketika turun ayat ini, Abu Lahab hidup atau sudah mati? Iya, masih hidup. Celaka Abu Lahab. Kalau berita itu tidak benar, maka setelah turun ayat itu, maka Abu Lahab akan beriman. Wih, saya sudah diancam masuk neraka, mati saya, celaka saya. Kalau begitu, saya datang kepada Muhammad, asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Rasulullah. Tapi terjadi atau tidak? Tidak terjadi. Menunjukkan bahwa ayat itu benar. Ya kan? Ada kisahnya Abu Lahab tobat. Jadi kalau orang di dunia ini yang tidak turun ayat, tidak bertobat, ya biasa saja. Orang yang turun ayat terang-terangan tentang dirinya, tidak ada keraguan, tidak juga bertobat. Kenapa? Karena Allah yang punya mau. Dia tidak akan bertobat selamanya. Jadi tidak usah kita menangis kalau ada orang yang sangat kita harapkan dapatkan hidayah, tidak dapat hidayah. Pamannya Nabi, Abu Lahab, turun ayat. Tapi karena Allah tidak menghendaki dia bertobat, ya tidak bertobat. Yaitu haknya Allah. Menunjukkan kalau Allah memberitakan demikian melalui Rasul, berarti Rasul itu Nabi atau bukan? Ya, Nabi. Karena seandainya gagal, tiba-tiba Abu Lahab bertobat, berarti beritanya gagal. Nabi ini tukang hoaks. Tapi kan
benar sesuai dengan ayatnya. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dzata lahab. Kemudian ikut lagi istrinya. Wa mar'atuhu hammalatal hatab. Kalau seandainya ayat itu tidak benar, biar suamiku celaka, saya tidak mau. Tapi kan tidak. Yang menunjukkan bahwa Rasul itu benar. Karena membawa berita gaib yang akan terjadi, pasti akan terjadi, tidak ada yang menyelisihi. Nah, kemudian ketika terjadi perang antara dua raksasa pada zamannya. Dua negara, kalau sekarang orang mengatakan negara superpower, adidaya, atau ya jelas terserah apa bahasanya. Antara Persia dan Romawi. Perang besar. Orang-orang Muslim itu lebih condong senang kalau Romawi yang menang. Kenapa? Karena Romawi termasuk Ahlul Kitab. Ya, lebih dekat sedikit karena ada kitabnya daripada yang tidak ada kitabnya. Orang-orang musyrik itu lebih condong kalau orang Persia yang menang. Karena Persia itu orang-orang musyrik juga. Penyembah api, penyembah berhala, penyembah macam-macam sesembahannya selain daripada Allah. Maka apa yang terjadi? Kedua-duanya tidak benar. Dua-duanya tidak benar. Tapi apa yang benar? Dua-duanya akan kalah. Dua-duanya akan kalah. Ghulibatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayughlabun. Romawi nanti kalah sama Persia. Tapi sebentar saja. Persia juga nanti kalah. Kalah oleh siapa? Ya, kalah oleh kaum muslimin. Terbukti tidak? Ya, terbukti. Jadi kedua kekuatan raksasa itu hancur karena perang. Satu hancur dahulu, kemudian dihancurkan lagi oleh kaum muslimin. Ini kan berita dalam Al-Quran. Dan terjadi. Kalau seandainya itu tidak terjadi, berarti Muhammad itu pendusta. Tapi ketika terjadi dan persis seperti yang diberi di antara bukti yang lain, ketika orang-orang Yahudi selalu menyangka bahwasanya mereka itu orang yang dicintai oleh Allah. Orang wali-walinya Allah. Maka Al-Quran menantangnya. Qul ya ayyuhalladzina hadu in za'amtum annakum awliya'u lillahi min dunin nas. Jadi yang menyangka kami ini walinya Allah, yang lainnya bukan. Maka Al-Quran menantang. Kalau kamu betul, benar, jujur, walinya Allah, ditantang oleh Al-Quran. Fatamannaul maut. Matilah. Angan-angankanlah mati. Mau tidak? Walan yatamannauhu abadan. Al-Quran menjawab sendiri. Mereka tidak pernah menginginkan mati selamanya. Satu pun di antara mereka tidak ada yang mau mati. Walaupun nanti mati juga.
Ya. Karena itu orang yang paling takut mati itu orang Yahudi. Sampai sekarang pun begitu. Ya bukan berarti kaum muslimin suka mati, tidak. Tapi karena mereka selalu mempropagandakan kami walinya Allah, kami yang dicinta oleh Allah, kami yang begini. Tapi takut mati. Padahal kalau orang menjadi walinya Allah, ya mau cepat-cepat bertemu dengan kekasihnya kan. Walaupun tidak mau mati, tapi mau cepat ketemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi mereka tidak ada yang mau mati. Kenapa kamu bilang kekasihnya Allah tapi tidak mau mati? Baik. Kemudian sisi yang lain, ya, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu benar Nabi dan Rasul. Maka bisa dilihat dari kondisinya Nabi. Nabi ditahu, ya sebagaimana nanti akan dipelajari. Nabi ditahu keluarganya, ditahu namanya, ditahu keturunannya, ditahu bicaranya, ditahu kesehariannya, ditahu segala hal. Ya, bahkan mereka sendiri mengatakan Nabi itu Al-Amin. Ya kan? Orang yang bisa dipercaya. Jadi mereka sendiri yang memberi gelar bahwa Nabi itu orang yang dipercaya. Tapi ketika diajak, didakwai untuk bertauhid, didakwai untuk beragama, mereka menolak. Kira-kira siapa yang salah? Siapa yang benar? Ya Nabi yang benar. Mereka pasti salah. Karena mereka sendiri yang mengakui Nabi Al-Amin. Paling bisa dipercaya. Karena itu sudah kita pelajari yang dahulu. Ketika mempelajari rukun iman. Termasuk mempelajari kepada rukun iman bahwa mengimani Rasul-Rasul Allah. Rasul itu akan dipropagandakan oleh cuma 2 golongan saja. Orang yang paling baik atau orang yang paling jahat. Tidak ada tengah-tengahnya yang mengaku Nabi dan Rasul. Cuma orang yang paling baik atau orang yang paling jahat. Karena itu kalau ada orang yang mengatakan saya Nabi, tidak usah tanya lagi. Orang yang paling jahat di antara orang yang jahat. Kenapa? Karena mudah untuk membuktikannya. Contoh yang paling gampang. Santri RBA berapa orang? Misalnya anggaplah 50 orang. Anggaplah. Bergaul selama 1 tahun. Pasti kamu tahu temanmu. Oh temanku ini jujur. 1 tahun saja. Oh temanku ini pendusta. Temanku ini begini. Ya kan gampang dibuktikan. Membuktikannya itu perkara yang gampang atau susah? Gampang. Bagaimana lagi kalau kamu tahu dari dia lahir sampai kemudian mendakwakan dirinya sebagai Nabi dan Rasul. Mudah tidak? Ya, sangat mudah. Tapi kenapa banyak atau sebagian manusia tidak menerima dakwanya? Yaitu rahasianya Allah. Ya, bahwa hidayah itu memang di tangan Allah. Sekarang kita tahu temanku ini jujur, tapi saya percayakan simpan uangku kepada orang yang pendusta. Ya kan banyak orang begitu. Sudah tahu penipu, dilayani juga kan begitu manusia sebagiannya ya. Lebih dipercaya orang yang suka menipunya daripada yang tidak pernah menipunya. Dikatakan kalau mau baik berteman sama orang baik. Tahu tidak? Tahu. Besoknya pergi sama tukang minum, pergi sama tukang keluyuran. Siapa yang salah?
Dia tahu tidak? Nah, dia tahu. Tapi maksudnya di sini, kalau manusia seperti itu bisa dideteksi, apalagi Nabi dan Rasul yang jumlahnya sedikit, yang merupakan orang-orang pilihan di antara manusia yang ada. Ya. Kemudian kita perhatikan apa yang didakwakan atau agama yang dibawa oleh para rasul. Syariat. Syariat itu atau agama itu sebenarnya satu saja. Seandainya Nabi membawa agama saja, tidak ada bukti yang lain setelah Al-Quran tadi, dan Al-Quran bagian dari syariat, itu sudah cukup. Karena syariat mengatur hubungan manusia dengan Allah, mengatur manusia dengan dirinya sendiri, dengan keluarganya, dengan bapaknya, ibunya, tetangganya, ketika dia menikah, mengatur urusan dengan pemerintahnya. Ya, segala macam diatur dan diperinci. Ya, adakah aturan manusia yang begitu? Kita membuat aturan saja, jangankan urusan akhirat kita, urusan dunia kita buatkan aturan. Misalnya santri RBA dibuatkan aturan. Harus begini, begini, begini. Tidak boleh begini, begini. Setelah berjalan 5 bulan, 6 bulan, banyak pelanggaran. Dirubah tidak aturannya? Dirubah. Padahal aturan tadi dibuat sedemikian rupa. Yang menunjukkan itu aturan yang dibuat oleh manusia. Tapi aturan agama ini dirubah atau tidak? Setelah sempurna agama, ya tidak pernah dirubah. Dari zamannya Nabi sampai hari ini, sampai hari kiamat tidak akan berubah. Nah, itu kan menunjukkan bahwa yang membawanya itu benar. Nabi dan Rasul itu benar. Iya, jadi itu beberapa sisi jamaah sekalian. Kenapa diungkap itu dan harus selalu diulang-ulang? Karena kita hidup sekarang, apalagi nanti generasi kita, anak cucu kita, itu selalu disusupi dengan berbagai macam syubhat untuk menghalangi atau mengurangi keimanan, termasuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, manusia dijauhkan supaya jauh dari sunnah. Sunnah itu ketinggalan zaman. Hadis ini tidak masuk akal. Ya, hadis ini tidak cocok di zaman sekarang. Pakaian ini tidak cocok di zaman sekarang. Ya, segala macam. Itu kan namanya fitnah. Maka kita belajar salah satu usul supaya kita punya pegangan. Dunia ini bisa berubah. Penguasa bisa berganti. Tetapi usul salasa tetap. Siapapun pemerintahnya, kalau kita mati yang ditanya usul salasa. Tidak ditanya di alam kubur siapa yang kamu pilih ketika jadi presiden. Si fulan jadi presiden. Tidak ditanya. Tapi nanti celaka kalau tidak bisa menjawab. Kenapa? Karena dia menyelisihi. Keyakinannya dan amalannya menyelisihi. Tidak bisa jawab. Tidak lulus. Tidak lulus, tidak ada pengulangan. Nah, itu bahayanya. Makanya wasiat yang paling berharga bagi setiap orang untuk ingat mati. Ya, ingat mati.
Bukan sekedar ingat mati, karena orang pasti juga mati. Tapi maksudnya ingat mati, yang paling pertama kalau mati di alam kubur, ini siapkan jawabannya ketika ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir. Itu yang diingat. Saya mau jawab apa nanti kalau saya sudah mati? Siapa yang saya sembah? Benar nggak keyakinanku? Agamaku, Islamku, imanku, atau ihsanku sudah benar atau tidak? Kemudian nabiku saya kenal atau tidak? Ya, itu yang paling dikhawatirkan. Ya. Karena itu manusia khawatir lebih banyak dari kehidupan dunianya. Sementara kehidupan dunia ini makmur atau tidak makmur, maksudnya makmur, ekonomi meningkat atau turun, apapun yang terjadi sama-sama juga nanti mati. Dan pertanyaannya tetap, seandainya kita tambah makmur, tidak ditanya ini, ya kita rame-rame bikin makmur saja, yang dipikir siang malam makmur. Celaka kalau kita miskin, ya kan? Tapi ternyata tidak. Makmur atau miskin, kaya atau miskin, pemerintah berganti atau tidak, tetap pertanyaannya ini. Ya, makanya itu yang diwanti-wanti harus selalu diajarkan kepada semua orang. Bahwa siap-siapkan dirimu untuk menjawab 3 pertanyaan tersebut. Jangan sampai lalai. Jangan sampai ditimpa syubhat. Jangan sampai macam-macam. Ya, bahkan saya baca ya sedikit berita tentang Arab Saudi, walaupun mungkin terlalu dilebih-lebihkan. Sebagian penduduknya sekarang sudah mulai ada yang ateis. Sudah bosan mungkin beragama. Itu luar biasa pengaruhnya kehidupan. Kalau dulu ibu-ibunya, kalau ketemu dengan ibu-ibu, apa yang dibanggakan? Dia bangga kalau anaknya berhasil. Anak saya hafal Quran, anak saya bisa sekolah begini, bisa berumah tangga baik-baik. Itu yang dibanggakan. Sekarang apa yang terjadi sebagian manusia kalau ketemu dirinya yang dibanggakan? Saya lulus S1 di sini, S2 di sini, kerja di sini, gajiku segini. Berubah tidak? Ya kan berubah, ya. Jadi dia berubah dari fungsi asalnya sebagai tempat untuk melahirkan generasi yang bagus. Sekarang dia anggap bagus dirinya kalau dirinya yang berhasil. Jadi keberhasilannya berubah ukurannya. Berubah ukurannya. Kalau dia sarjana S1, S2, apalagi S3, bisa kerja begini, gajinya begini, itu yang dianggap berhasil. Iya kan? Padahal kalau orang dulu tidak. Berhasil kalau anaknya yang berhasil. Nah, maka itu kan awal kerusakan yang akan menjalar kemana-mana. Ya, jadi ala kulli hal jamaah sekalian, ya itu pendahuluan kita sebelum nanti membahas apa yang ditulis oleh Mu'allif rahimahullah. Jadi nanti beliau mengenalkan Nabi kita secara singkat agar timbul kecintaan. Orang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Tak sayang maka tak cinta. Tak cinta maka tak
berkorban. Ya kan begitu. Jadi kalau kita kenal Nabi kita, maka kita akan sayangi Nabi kita. Cintai. Kemudian kalau kita cintai, kita sayangi. Kalau kita sayang, kita akan bela. Bahkan Nabi kan mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa walidihi wan nasi ajmain. Tidak akan sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai aku lebih dicintai dari bapak, ibunya, anaknya, bahkan semua manusia. Itu kan derajat iman supaya bisa menjawab pertanyaan. Ketika Umar ditanya oleh Rasulullah SAW, ya Umar, siapa orang yang paling kamu cintai? Ya Rasulullah, yang paling saya cintai di antara seluruh manusia adalah engkau kecuali diriku sendiri. Saya masih lebih cintai diriku daripada kamu. Apa jawaban Nabi? Belum. Imammu belum bagus. Suatu saat Nabi ketemu lagi, jawabannya sama. Ketiga kalinya ditanya oleh Nabi, maka kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, sekarang kamu lebih saya cintai termasuk daripada diriku sendiri. Baru Nabi mengatakan, al-an ya Umar, sekarang baru imanmu benar. Ya. Jadi kalau orang mencintai, menyayangi, pasti dia mau berkorban. Karena itu sahabat lebih mau mati daripada Nabi yang mati. Lebih mau susah daripada Nabi yang susah. Lebih mau terluka daripada Nabi yang terluka. Sekarang kan kita kaum muslimin kan belum. Ya belum. Mau ngaji saja. Saya sibuk, tidak ada waktu. Kalau dia aja pagi dibilang sore, kalau diajak sore dibilang malam, kalau diajak malam nanti. Kalau sudah ada jadwal padat, ada terus jawabannya. Jadi bagaimana mau mencintai Nabi, menyayangi Nabi, apalagi membela ya Nabi. Ya, jadi itu jamaah sekalian ya, sedikit pendahuluan ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa menyelesaikan risalah ini. Ya, mungkin beberapa pertemuan lagi, ada sebagian yang mungkin perlu diulang, sebagiannya juga hanya sekilas saja karena sebagiannya insyaallah kita sudah tahu, tapi sebagian hal mungkin ya perlu sedikit di stressing agar lebih jelas. Ya, saya kira itu ya, mudah-mudahan bermanfaat. Pekan depan ya, pekan ketiga saya jadwal di Maros ya. Jadi dalam 1 bulan cuma 3 kali pertemuan. Pekan ketiga jadwal lama saya di Al-Markas Maros, jadwal yang sudah sangat lama ya. Jadi mudah-mudahan bisa dimaklumi ya. Nasallallahu subhanahu wa ta'ala at-taufiq was-sadad, ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamu alal mursalin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum